Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Sofia Rohana Zulfa, NIM 3. Yang kedua, Hidatun Nikmah, NIM 8. Yang ketiga, Vika Hervi Wihartanti, NIM 34. Yang keempat yaitu Wafikoh Nurul Azizah, NIM 67. Nah, di sini kami akan membahas mengenai dasar-dasar dan potensi budidaya hewan ternak. Lanjut, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari budidaya hewan ternak. Nah, budidaya sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan secara tersusun rapi dan juga terencana untuk bisa memelihara dan juga mengembangbiakkan suatu tanaman atau hewan agar tetap pelestariannya dan juga bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat, memenuhi kebutuhan hajat setiap manusia. Nah, lanjut, sedangkan hewan ternak sendiri, hewan yang hidupnya memenuhi 3 persyaratan. Nah, syaratnya yaitu hidup di bawah pengawasan manusia. Selanjutnya, berkembang biak di bawah pengawasan manusia. Lanjutnya, memberi keuntungan kepada manusia, baik itu keuntungannya seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari budidaya hewan ternak adalah suatu kegiatan memelihara serta mengembangbiakkan jenis hewan ternak tertentu agar mampu memperoleh keuntungan dan juga manfaat lainnya. Nah, pada umumnya beberapa jenis hewan ternak yang dikembangbiakkan dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia adalah seperti ayam, sapi, domba, kambing, kerbau, bebek, burung, angsa, dan lainnya. Selanjutnya, poin A yaitu program pemeliharaan ternak. Nah, di sini ada sistem ekstensif. Nah, sistem ekstensif ini membutuhkan lahan yang relatif luas. Selain kandang atau naungan sebagai tempat bermalam ternak, juga dibutuhkan lahan yang luas tempat ternak untuk mencari pakan dan air minum. Selanjutnya, sistem ini kurang sesuai untuk diterapkan di Pulau Jawa karena padat penduduknya, tidak banyak lahan tersisa untuk penggembalaan ternak. Yang kedua, sistem semi-intensif. Nah, sistem ini yaitu sistem yang mengarah pada sistem pemeliharaan intensif. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem intensif. Sistem intensif ini yaitu memiliki ciri khas pemeliharaan intensif adalah ternak berada dalam kandang pemeliharaan seumur hidupnya. Jadi semua kebutuhan ternak bergantung sepenuhnya pada pemeliharaannya. Lanjut, lahan yang dibutuhkan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kedua sistem pemeliharaan sebelumnya. Namun, peternak membutuhkan modal yang lebih. Selanjutnya, sistem ini bisa digunakan untuk pemeliharaan ayam pedaging dan penggembukan domba atau sapi. Lanjut, di sini ada keunggulan serta kelemahan dari sistem-sistem yang tadi ya. Nah, sistem ekstensif, keunggulannya yaitu biaya tenaga kerja rendah, biaya pakan lebih rendah, ruang gerak luas untuk eksersis. Sedangkan kelemahannya yaitu penggandaan lahan sangat tinggi, beresiko tinggi untuk terjangkau penyakit, keuangan baik untuk ayam muda, dan kurang efisien dalam pemeliharaan. Lanjut untuk sistem semi-intensif yaitu
Biaya lahan lebih rendah dibanding dengan sistem ekstensif. Menghemat biaya pakan, kesehatan ayam terjaga, baik untuk pemeliharaan ayam darah, ayam petelur, ayam bibit, fertilitas, dan daya tetas tinggi. Nah, sedangkan kelemahan dari sistem semi intensif yaitu beresiko tinggi terserang wabah penyakit, kurang baik untuk pemeliharaan ayam pedaging. Sedangkan semi intensif keunggulannya yaitu aktivitas terbatas, efisiensi penggunaan pakan sangat tinggi, untuk terhadap penyakit lebih efektif, penggunaan lahan tidak luas. Sedangkan kelemahannya yaitu kebutuhan tenaga kerja sangat tinggi, biaya pakan sangat tinggi. Bila kebutuhan pakan tidak tercukupi, ternak mudah terserang penyakit. Biaya kandang dan perlengkapannya sangat tinggi dan tingkat stres ternak unggas sangat tinggi. Lanjut, untuk poin B yaitu prosedur rutin pemeliharaan ternak. Nah, di sini beberapa kegiatan rutin yang umum dilakukan pada pemeliharaan ternak yaitu yang pertama, pemeliharaan terhadap ayam pedaging. Caranya yaitu mempersiapkan kandang dan peralatan serta kondisi lingkungan yang optimal bagi pemeliharaan ternak. Yang kedua, melakukan penanganan kedatangan DOC. Yang ketiga yaitu mengamati kondisi ternak secara teratur. Yang keempat, memberi pakan, minum, vitamin, mineral sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu mencatat pemeliharaan ternak. Yang keenam, memanen hasil dari ternak tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi performasi produksi. Selanjutnya, dalam pemeliharaan terhadap ayam petelur, yang pertama yaitu mempersiapkan kandang dan kondisi lingkungan yang tepat optimal bagi telur, yaitu tingkat kepadatan, temperatur, cahaya, polusi, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu mengamati kondisi unggas secara teratur, yaitu dalam pertumbuhan, nafsu makan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu memberi pakan, minum, vitamin, mineral sesuai kebutuhan. Yang keempat, mencatat pemeliharaan ternak. Yang kelima, memanen hasil dan mengafkir ternak ayam petelur. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengevaluasi performasi produksi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dan dibahas oleh Mbak Wafikoh ya. Kepada Mbak Wafikoh saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Sofi. Saya Wafikoh Nurul Azizah, NIM 67 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofi dari prosedur rutin pemeliharaan ternak. Selanjutnya tentang pemeliharaan untuk penggemukan domba atau sapi. Yang pertama, dengan cara mempersiapkan kandang dan peralatan serta kondisi lingkungan yang optimal bagi pemeliharaan ternak. Yang kedua, menangani bakalan. Yang ketiga, mengamati kondisi ternak secara teratur. Yang keempat, memberi pakan, minum, vitamin, mineral sesuai kebutuhan. Yang kelima, memanen hasil. Yang keenam, mengevaluasi performasi produksi. Selanjutnya yaitu pemeliharaan domba atau sapi perah. Yang pertama, dengan cara mempersiapkan kandang dan peralatan serta kondisi lingkungan yang optimal bagi pemeliharaan ternak. Yang kedua, dengan mengamati kondisi ternak secara teratur.
Yang ketiga, memberi pakan, minum, vitamin, mineral sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, melakukan pemerahan. Yang kelima, dengan menangani hasil panen air susu. Yang keenam, mengevaluasi performasi produksi. Selanjutnya yaitu pembibitan ternak unggas. Yang pertama, menyiapkan kandang dan peralatan pemeliharaan induk. Yang kedua, memberi pakan dan minum induk. Yang ketiga, mengamati kondisi ternak secara teratur. Yang keempat, dengan menyeleksi induk. Yang kelima, menangani telur tetas. Yang keenam, menetaskan. Yang ketujuh, dengan menangani DOC atau anak ayam yang berumur 1 hari. Yang selanjutnya yaitu pembibitan ternak ruminansia, hewan ruminansia. Yang pertama, menyiapkan kandang dan peralatan pemeliharaan induk. Yang kedua, memberi pakan dan minum induk. Yang ketiga, mengamati kondisi ternak secara teratur. Yang keempat, menyeleksi induk. Yang kelima, mengawinkan. Yang keenam, memelihara induk bunting. Yang ketujuh, menangani kelahiran. Yang kedelapan, menangani pedet atau cempe. Selanjutnya yaitu persiapan bahan. Apa saja bahan-bahan yang akan disiapkan sebelum kita menernak hewan? Yang pertama, ternak. Awal pemeliharaan perlu dilakukan pemilihan atau seleksi terhadap ternak yang dipelihara agar sesuai dengan tujuan pemeliharaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tersebut yaitu 1. Silsilah keturunannya. Ternak yang akan dipelihara diutamakan berasal dari keturunan yang unggul. Hal ini bisa diketahui dengan melihat catatan produksi dan riwayat kesehatan tetuannya, baik jantan atau betina jika ada. Yang kedua, kondisi fisik secara visual. Secara visual, ternak yang baik untuk dipelihara menunjukkan tingkah laku ternak sehat, tidak cacat, dan penampilannya sesuai dengan standar pemeliharaan. Yang kedua, pakan. Jenis dan jumlah pakan yang harus disediakan berbeda-beda tergantung dari jenis ternak, umur, bobot badan, sistem pemeliharaan, tujuan pemeliharaan, dan kondisi fisiologis. Yang ketiga, vaksin. Persiapan yang perlu dilakukan sebelum pemeliharaan adalah menentukan jenis tipe vaksin, jadwal pemberian vaksin, dan tata cara penanganan dan penggunaan vaksin. Yang keempat, obat-obatan. Yang pertama, obat hewan yang digunakan meliputi sediaan biologik, farmasetik, premik, dan obat alami. Yang kedua, obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran. Yang ketiga, penggunaan obat keras harus di bawah pengawasan dokter hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, persiapan terhadap kandang. Yang pertama, tahap sanitasi kandang. Sanitasi yaitu tahap pembersihan pada kandang dan alat-alat peralatan yang akan digunakan untuk berternak itu. Yang pertama, pembersihan kandang. Kedua, pencucian dan desinfeksi kandang. Ketiga, pengapuran. Keempat, pencucian perlengkapan dan peralatan kandang. Selanjutnya, persiapan kandang indukan anak unggas. Yang pertama, menyiapkan tempat makan dan tempat minum. Kedua, menabur liter sebagai alas kandang. Ketiga, memasang pagar pembatas. Keempat, menyalakan pemanas. Kelima, menata peralatan tempat pakan dan tempat minum. Keenam, memasang tirai kandang. Jenis desinfektan, lokasi dan cara penggunaannya. Jenis bahan sanitasi. Yang pertama, sabun. Lokasi penggunaannya pada tempat pakan dan air minum unggas, lantai dan dinding kandang. Cara penggunaannya dicampur dengan air dan dicucikan. Jenis bahannya selanjutnya adalah lisol, karbol, kreolin. Lokasi penggunaan pada lantai dan dinding kandang.
Cara penggunaannya dengan dicampur dengan air, dicucikan atau disemprotkan. Jenis bahan selanjutnya yaitu antisep dan saniquat. Lokasi penggunaannya tempat pakan dan air minum permukaan kandang. Cara penggunaannya dicampur dengan air atau dicampur dengan air dan disemprotkan. Bahan selanjutnya yaitu kalium permanganat dan formalin. Lokasi penggunaannya pada bagian dalam kandang. Cara penggunaannya dengan fumigasi. Jenis bahan selanjutnya kapur. Lokasi penggunaannya di lantai, dinding, dan langit-langit kandang. Cara penggunaannya dicampur dengan air, dioleskan atau ditaburkan. Jenis bahan sanitasi selanjutnya yaitu ter. Lokasi penggunaannya yaitu bagian kandang yang terbuat dari kayu atau bambu. Cara penggunaannya dioles dan dengan dioleskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Mbak Cida. Baik, saya Hidatun Nikmah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Wafiko tentang dasar-dasar budidaya hewan ternak. Nah, selanjutnya ini ada poin kebutuhan peralatan kandang. Nah, kebutuhan peralatan kandang ini kita tergantung pada ternak apa yang kita budidayakan. Nah, kalau umumnya kebutuhan peralatan kandang itu ada tempat makan untuk makan hewan ternak, lalu ada tempat air minum, lalu ada alat pemanas. Nah, kalau alat pemanas ini biasanya digunakan untuk ayam ya, budidaya ayam, lalu ada tirai kandang, alas, dan juga pagar pembatas. Nah, selanjutnya yaitu perawatan kandang dan peralatan kandang. Nah, ini tipe ya, seharusnya ada dannya. Lah, untuk peralatan kandang unggas yang digunakan setiap hari seperti tempat pakan dan tempat minum harus dibersihkan dari kotoran setiap hari, jadi biar bersih dan gak ada kumannya, lalu dicuci dan dicelupkan ke dalam larutan disinfektan dan dikeringkan. Nah, apabila nggak digunakan nih dalam waktu yang lama atau pokoknya nggak digunakan, itu alat makannya sama alat minumnya itu disimpan dalam keadaan yang kering di gudang peralatan atau di tempat yang aman. Lalu selanjutnya untuk jenis peralatan kandang seperti alat Cooper yang memiliki sistem pendingin, oli mesin, gearbox, dan menggunakan bahan bakar perlu dicek dan diisi untuk menjamin kualitas. Jadi biar nggak cepat rusak juga. Nah, seluruh bagian yang perlu dilumasi pelumas itu dilumasi. Nah, saringan udaranya dicek dan dibersihkan sesuai petunjuk yang ada. Jadi dirawat dengan betul ya. Lalu untuk jenis peralatan kandang yang cara penggunaannya secara manual dan sangat sederhana seperti alat kebersihan, timbangan, ember, dan lain-lain, itu cara perawatannya atau pemeliharaannya cukup dengan cara membersihkan setiap habis digunakan dan menyimpannya di tempat yang aman. Nah, selanjutnya ini untuk perawatan peralatan yang berupa alat suntik. Nah, setelah digunakan ini alat tersebut dicuci. Nah, yang dicuci itu adalah bagian spuitnya. Itu dicuci dengan aquades ya, sampai 3 kali atau lebih. Nah, setelah dicuci bersih ini alat suntik bisa disimpan. Nah, disimpan kan kondisi jarum jamnya itu dalam keadaan terlepas dari spuit dan pompanya gitu. Lalu ada penanganan peralatan yang digunakan untuk memproduksi susu dengan cara disanitasi dan dibersihkan. Lalu caranya yaitu dicuci dengan air bersih, lalu dibersihkan dengan alkali atau asidik deterjen, dibilas dengan air panas yang bersuhu 1600 Fahrenheit dan dikeringkan di atas rak. Lalu, kalau akan digunakan harus disanitasi dengan larutan klorin 200 ppm. Prinsip membersihkan dan disinfeksi alat ini juga digunakan juga di pabrik-pabrik yang dengan metode cleaning in place atau CIP. Lalu selanjutnya ini ada recording pemeliharaan ternak. Nah, teman-teman pasti gak tahu ya apa namanya kata recording, artinya kata recording. Nah, kata recording ini berasal dari kata to record, untuk merekam, mencatat,
Nah, pencatatan ini dilakukan secara berkala, secara periodik, dan teratur untuk mengumpulkan dan memproses dan menganalisis informasi yang hasilnya digunakan dalam perbaikan perencanaan yang bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan farm yang lebih tinggi. Nah, pencatatan ini merupakan administrasi dalam usaha peternakan yang sangat diperlukan. Nah, beberapa pencatatan atau recording yang umum digunakan dalam usaha peternakan yaitu ada pencatatan tentang identitas ternak, pencatatan tentang pemberian konsumsi pakan dan minum ternak, pencatatan tentang pertambahan berat badan ternak, lalu pencatatan dengan kesehatan ternak, dan pencatatan hasil produksi panen ternak. Nah, pencatatan semua ini kan memengaruhi kesuksesan kita dalam budidaya hewan ternak. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vika. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Cida tadi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai potensi hewan ternak. Potensi hewan ternak itu meliputi yang pertama peranan hewan ternak sebagai sumber pangan, yang kedua manfaat ternak secara ekonomi, yang ketiga prospek dan perkembangan bisnis peternakan di Indonesia. Pertama, peranan ternak sebagai sumber pangan. Ternak dipelihara dan dibudidayakan manusia untuk diambil manfaatnya, salah satunya sebagai sumber pangan. Nah, sebagai sumber pangan ini, peternakan menghasilkan produk utama berupa daging, telur, dan juga susu. Produk-produk ini dikenal mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan pangan nabati, yaitu yang berasal dari tanaman. Produk asal peternakan diketahui mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Produk peternakan merupakan pangan sumber protein. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa makanan sumber protein hewani sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca di makalah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu manfaat ternak secara ekonomi. Berikut di antara manfaat ternak secara ekonomi yaitu sebagai sumber pangan bergizi, sebagai sumber tenaga, sebagai sumber pupuk, sebagai sumber penghasilan, sebagai sumber bahan industri, sebagai sumber lapangan pekerjaan, sebagai sumber penelitian ilmu, sumber pariwisata, status sosial, sosial budaya, dan juga sebagai sumber hiburan atau kesenangan. Selanjutnya yang ketiga, prospek dan perkembangan bisnis peternakan di Indonesia. Nah, jika dilihat peternakan dari sudut pandang agribisnis, banyak sekali bidang-bidang bisnis yang berhubungan dengan peternakan. Antara lain yaitu ada sektor hulu, sektor farm, dan juga sektor hilir. Nah, untuk lebih tahu mengenai sektor hulu, farm, dan hilir, teman-teman bisa membaca di makalah. Selanjutnya, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha bidang peternakan itu ada pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kebijakan pemerintah, sumber daya alam, sumber daya pendukung, dan juga ada sumber penghambatnya. Nah, untuk sumber penghambatnya itu permasalahan keamanan, di antaranya itu ada permasalahan keamanan, sistem perbankan, serta tata ruang yang masih belum jelas sering menjadi penghambat dalam mengembangkan usaha peternakan unggas. Ada juga infrastruktur yang kurang memadai seperti tersedianya jalan yang memadai, kelayakan pelabuhan maupun ketersediaan air, dan juga ada juga yang lainnya. Selanjutnya, perkembangan bisnis peternakan di Indonesia. Nah, untuk perkembangan bisnis ini yaitu usaha ayam ras dilihat dari sisi produksi telah mampu memanfaatkan peluang pasar yang ada. Peternakan ayam ras telah berkembang menjadi suatu industri yang terintegrasi secara vertikal dan sangat dinamis karena didukung oleh perusahaan yang padat modal dengan sistem manajemen yang modern. Nah, peternakan unggas ayam ras yang mengalami perkembangan untuk dijadikan bisnis yaitu ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam lokal, dan juga ternak itik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Untuk lebih jelasnya teman-teman juga dapat membaca makalah yang sudah kelompok 1 buat.
Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.